SD kelas 4 tema 9-1 Kayanya negeriku subtema 1. Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 2. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Termasuk juga hak dalam memanfaatkan berbagai sumber energi. Namun di sisi lain kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena itu merupakan salah satu kewajiban kita. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Adapun sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak. Apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu. Dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan hak masyarakat. Antara lain, 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 menyebutkan tentang kewajiban terhadap lingkungan. 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. 2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Beberapa kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Membersihkan lingkungan dari sampah. Sampah yang berserakan harus dibersihkan agar lingkungan menjadi sehat. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali dapat memperbaiki lapisan ozon yang mulai menipis karena pencemaran udara atau polusi. Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan kita bisa mengurangi pencemaran udara atau polusi. Contoh kendaraan ramah lingkungan adalah mobil listrik dan mobil tenaga surya. Memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Buatlah gedung dengan pendekatan lingkungan. Gedung yang dibangun dengan pendekatan lingkungan disebut gedung hijau. Gedung itu biasanya menggunakan kaca sebagai tembok dan saat siang hari menggunakan matahari sebagai lampu. Mengurangi penyebab polusi dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Contoh energi alternatif adalah air, angin, dan panas matahari. Memperindah lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman-tanaman bunga dan tanaman hijau. Tanaman hijau adalah tanaman yang sangat penting untuk membantu manusia mendapatkan oksigen yang baik. Dengan oksigen yang cukup, masyarakat akan bisa menjalankan kehidupan dan kegiatannya dengan lebih baik dan nyaman lagi. Setelah semua kewajiban kita terhadap lingkungan dipenuhi, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan. Hak kita terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Menikmati lingkungan segar. Dengan lingkungan yang segar hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Dengan hidup yang sehat dan nyaman semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Udara untuk keperluan pernapasan karena tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan udara. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam. Untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Memperoleh apa yang kita butuhkan. Tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. Selain itu tumbuhan dan hewan juga dapat dijadikan sebagai sumber tenaga dan kesenangan. Di daerah tertentu, sapi dan kerbau dijadikan sebagai penarik bajak di sawah. Serta kuda untuk menarik delman dan dijadikan sebagai sarana olahraga berkuda. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Misalnya untuk membuat tempat tinggal, gedung-gedung pemerintah, olahraga dan pertokoan. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Bebas dari pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan lingkungan yang bebas dari pencemaran.
Dengan lingkungan yang sehat, penghuni lingkungan juga sehat dan terbebas dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan sangat besar. Karena kita sendiri yang mempengaruhi lingkungan. Jika kita mau hidup sehat, maka kita wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan lingkungan kita. Manusia dan lingkungan hidup, alam, memiliki hubungan sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif. Sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam. Setiap manusia, di pundaknya terpikul tanggung jawab yang besar dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam tersebut. Antara lain dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku sebagai berikut. Memelihara kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dikelola dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, recycle, dan replace dalam keseharian, dan dapat dilakukan oleh siapa saja untuk mengurangi volume sampah. Tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek peran dan fungsi alam ini terhadap lingkungan dapat mendatangkan berbagai macam bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kabut asap, pemanasan global yang sangat merugikan masyarakat. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Ramah lingkungan artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Maka dengan cara yang sederhana, teknologi ramah lingkungan yaitu teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun tidak mengakibatkan kerusakan atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekelilingnya. Pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal agar teknologi tersebut justru tidak merusak alam lingkungan kita. Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara. Misalnya penggunaan energi sinar matahari, angin, geotermal, tenaga air, pasang air laut, dan sebagainya. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut seperti berhemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu-lagu bertemakan lingkungan. Contohnya lagu yang berjudul Alam Bebas. Alam yang luas bebas karya tiada batas. Selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah selalu sedia, memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana. Agar dapat luaslah pandangan, di sana kita akan belajar berpandangan luas. Pelajarilah lagu Alam Bebas, sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, gunakan iringan dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Agar bisa menyanyikannya dengan baik, kamu harus mengetahui nada dan tempo lagu. A. Nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik setiap nada memiliki tinggi nada atau talat tertentu. C, D, E, F, G, A, B, C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Istilah nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti. B. Tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronome. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat.